Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya di bab 4, yaitu tentang listrik. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur 35. Teman-teman, tujuan dari belajar tentang listrik yaitu kalian diusahakan dapat mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengetahui rangkaian seri dan paralel. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang sumber-sumber listrik. Sumber-sumber listrik yang pertama adalah batu baterai. Batu baterai disebut juga dengan baterai kering, terdiri atas wadah seng yang berisi campuran sel minyak serbuk arang, batu kiwi serta batang karbon. Zat-zat kimia tersebut bereaksi sehingga wadah seng menjadi kutub negatif dan batang karbon menjadi kutub positif. Kalian lihat di gambar sebelahnya ada tanda plus dan minus ya. Terus ada bagian-bagian dari baterai. Bisa lihat di gambar sebelah. Kutub positif dan negatif terbuat dari batang karbon. Kemudian yang tengah, lapisan dalam terbuat dari campuran manganoksida dan amonium klorida. Kemudian yang bawah, lapisan luar terbuat dari seng. Sumber listrik yang kedua adalah akumulator. Akumulator disebut juga dengan aki, sering disebut dengan aki ya, atau baterai basah terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Di dalam akumulator, logam timbal dan timbal peroksida bereaksi dengan asam sulfat, sehingga hasil dari reaksi kimia itu lempengan logam timbal menjadi kutub negatif dan lempengan logam peroksida menjadi kutub positif. Seperti gambar di samping ya, itu adalah gambar dari akumulator atau aki ya. Kemudian sumber listrik yang ketiga adalah dinamo dan generator. Dinamo sepeda terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan turut berputar. Perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Jadi, dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber listrik lainnya yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah generator. Generator besar digerakkan oleh kincir besar atau disebut dengan turbin. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari bendungan atau dam. Nah, tadi adalah beberapa sumber listrik. Sekarang kita pelajari tentang rangkaian listrik.
Ya, kita pelajari yang pertama adalah arus listrik. Dalam setiap sumber listrik terdapat kutub positif dan juga kutub negatif. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, maka akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif dan tempat berpotensial rendah disebut kutub negatif. Ada dua jenis listrik. Yang pertama adalah listrik tidak mengalir, disebut dengan elektrostatika. Yang kedua, listrik mengalir, disebut dengan elektrodinamika. Listrik tidak mengalir, yaitu muatan listrik tidak mengalir tapi meloncat dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Contoh, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut. Kemudian ada juga kaca yang digosokkan ke wall akan menarik potongan kertas. Kemudian contoh lagi adalah petir, yaitu listrik alam, akan meloncat dari awan satu ke awan yang lain atau meloncat ke bumi akibat dari perbedaan muatan, ya. Kita lihat gambar, aliran muatan listrik disebut arus listrik, satuannya ampere, ya. Aliran muatan listrik disebut arus listrik. Kemudian ada dua macam arus listrik, arus searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Di dalam listrik ada istilah saklar. Saklar adalah penyambung dan pemutus aliran listrik. Nah, listrik itu mengalir pada rangkaian yang tertutup, ya. Listrik mengalir pada rangkaian yang tertutup. Jika alirannya terbuka, maka listrik tidak bisa mengalir, ya. Ada 3 jenis rangkaian listrik. Ada seri, paralel, dan juga campuran. Kita pelajari dulu tentang rangkaian seri. Rangkaian seri apabila baterai atau lampu disusun secara berurutan. Bisa kalian lihat di situ, baterainya berurutan, ya. Kemudian ada juga lampunya yang berurutan, ya. Disebut dengan rangkaian seri. Kalian lihat gambarnya, ya. Ciri-ciri dari rangkaian seri adalah sebagai berikut. Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1 melalui lampu 2. Demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik yang lainnya akan putus, ya. Jadi pada rangkaian seri, jika lampu 1 mati, maka lampu 2 juga ikut mati. Kita lihat rangkaian paralel. Nah, bisa kalian lihat dari gambarnya, ya. Rangkaian paralel apabila baterai atau lampu disusun secara sejajar, ya. Lihat. Boleh kalian lihat apa tadi perbedaan seri dan paralel. Kemudian di sini ada lampu disusun secara paralel. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah sebagai berikut. Arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak,
arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Rangkaian listrik di rumah kita dipasang secara paralel, sehingga jika salah satu lampu dipadamkan, lampu yang lainnya masih tetap menyala ya. Jadi kalau tadi di seri, jika lampu satu mati, maka lampu dua ikut mati. Tetapi ketika disusun paralel, jika lampu satu mati, maka lampu dua masih bisa menyala. Yang ketiga, lampu disusun campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Jadi di dalamnya ada yang tersusun seri dan juga ada yang tersusun paralel. Disebut dengan campuran. Nah, boleh dilihat pada gambar ya. Gambar ini menunjukkan rangkaian. Boleh tadi apa tuh? Ya, dilihat tuh yang berurutan apa rangkaiannya. Boleh kalian tulis di buku tulis jawabannya ya. Kemudian nanti pas saat kita zoom akan Ustazah tanya. Gambar pertama adalah termasuk rangkaian titik-titik ya. Nah, ini gambar kedua. Gambar kedua termasuk rangkaian apa? Ya, kalian tulis jawabannya di buku tulis. Dan gambar ketiga, kita lihat rangkaian apakah ini? Ya, oke anak-anak semuanya yang Ustazah sayangi. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 kalian tulis jenis rangkaiannya apa? Tulis di buku tulis, kemudian nanti Ustazah tanya ketika ada waktu zoom ya. Ya, alhamdulillah ya. Materi tentang listrik bagian 1 sudah dipelajari. Terima kasih buat semuanya. Kerjakan tugas secara mandiri. Bila ada yang kurang dipahami, bisa tanya dengan Ustazah, boleh japri ya. Tetap semangat meskipun kita belum bertemu secara langsung ya. Jadi hari ini ya kita sudah pelajari tentang beberapa rangkaian listrik dan juga sumber listrik ya. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.